Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Akbar Siregar, NPM 2108260038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lipogenesis pada blok basic endokrin. Yang pertama, definisi lipogenesis. Lipogenesis ini adalah proses metabolisme yang mengubah kelebihan karbohidrat, protein atau sumber energi lainnya menjadi asam lemak yang kemudian dapat disimpan dalam bentuk trigliserida sebagai cadangan energi. Sintesis asam lemak merupakan bagian utama dari lipogenesis dan terutama menghasilkan asam palmitat sebagai produk akhir awal yang selanjutnya dapat mengalami perpanjangan atau elongasi atau desaturasi menjadi asam lemak lainnya. Lalu yang kedua, lokasi proses lipogenesis ini terdapat di organ hati, yang dimana ini organ utama pada manusia, terdapat juga di jaringan adiposa lemak, lalu terdapat juga di kelenjar mamae saat laktasi. Selanjutnya untuk lokasi intraselnya berlangsung di sitoplasma atau sitosol. Elongasi dan desaturasi asam lemak berlangsung di retikulum endoplasma halus. Lalu asetil-CoA berasal dari mitokondria kemudian dipindahkan ke sitoplasma dalam bentuk sitrat. Selanjutnya, yang ketiga, bahan dasar lipogenesis ini, yang pertama itu ada asetil-CoA, yang dimana ini merupakan prekursor utama sintesis asam lemak yang berasal dari metabolisme glukosa melalui glikolisis dan dekarboksilasi piruvat. Lalu yang kedua itu bahannya ada ATP, yang dimana ini untuk menyediakan energi terutama pada pembentukan malonyl CoA. Lalu yang ketiga itu ada NADPH, yang digunakan sebagai donor elektron pada proses reduksi yang berasal dari jalur pentosa fosfat dan juga enzim malat. Selanjutnya yang keempat itu ada CO2 atau bikarbonat yang digunakan untuk pembentukan malonyl CoA. Selanjutnya yang kelima itu ada koenzim yang dimana ini penting bagi asetil CoA karboksilase. Selanjutnya yang keempat itu ada tahapan proses lipogenesis, yang tahapan yang pertama itu transport asetil CoA ke sitoplasma, di mana di sini asetil CoA terbentuk di mitokondria, tidak dapat melewati membran mitokondria secara langsung. Lalu asetil CoA bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat, lalu sitrat keluar ke sitoplasma. ATP sitrat liase mengubah sitrat kembali menjadi asetil CoA. Yang kedua, pembentukan malonyl CoA merupakan tahap pembatas kecepatan. Reaksinya asetil CoA plus CO2 plus ATP, yang dimana akan terjadi malonyl CoA yang akan terbentuk enzim asetil CoA karboksilase. Selanjutnya tahapan ketiga itu ada sintesis asam lemak yang dilakukan oleh kompleks enzim, yaitu enzim fatty acid sintase. Tahapan yang berulang, yang pertama itu kondensasi, lalu reduksi pertama, lalu yang ketiga itu dehidrasi, lalu yang keempat itu reduksi kedua. Siklus berlangsung sebanyak 7 kali, setiap siklus menambah 2 atom karbon. Tahap yang terakhir yaitu terminasi, produk akhirnya akan menjadi asam palmitat 16 karbon. Selanjutnya dapat mengalami elongasi ataupun desaturasi di retikulum endoplasma. Selanjutnya ATP sitrat liase yang berfungsi untuk mengubah sitrat menjadi asetil CoA di sitoplasma. Lalu yang kedua itu asetil CoA karboksilase merupakan enzim pembatas kecepatan dan enzim regulasi utama. Yang ketiga itu fatty acid sintase merupakan kompleks multi enzim yang bertanggung jawab membentuk asam palmitat. Dan yang selanjutnya malik enzim, yang dimana ini menghasilkan NADPH. Selanjutnya ada glukosa 6 fosfat dehidrogenase, yang dimana ini menghasilkan NADPH melalui jalur pentosa fosfat. Baik, mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan. Referensi yang saya gunakan di sini dari HAL JE 2004, Guidance and Health Textbook Medical Physiology. Lalu ada juga dari Red Will VW, Bender DA, Botham KM, Harpers. Lalu ada dari Murai RK, Bender DA, Botham KM, dari Harpers Ilustrasi Biokimia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.